Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadir Rahmat dari kelas PPKH 5A NIRM 04031935. Nah, kembali lagi bersama saya Kadir. Di sini saya akan menjelaskan mengenai koperasi dan kemitraan peternakan. 3.1 Pengembangan koperasi perunggasan. Dalam keputusan Mentan nomor 472 garing KPTS garing TN 330 garing 6 garing 96 tanggal 17 Juni 1996 tentang Juklak Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras pasal 13 ayat 1 dinyatakan bahwa pembinaan peternakan rakyat ayam ras dilakukan dengan membentuk kelompok, mengembangkan kerjasama dalam kelompok maupun kerjasama antar kelompok yang selanjutnya ditingkatkan menjadi koperasi. Pasal ini tampaknya diantarbelakangi oleh kekurangan-kekurangan yang ada pada usaha peternakan rakyat seperti kurangnya modal, manajemen tradisional, organisasinya tidak profesional, lemahnya posisi tawar, produksinya tidak efisien, dan sederet kekurangan-kekurangan lainnya. Padahal jika dilihat dari sisi pelakunya, 82,4% usaha perunggasan masih didominasi oleh peternak rakyat. Dalam kurung Soe Haji 1991 tutup kurung. Dengan bersatunya peternak rakyat dalam wadah kelompok atau koperasi diharapkan kekurangan-kekurangan yang ada pada peternakan rakyat dapat diatasi sehingga tingkat kelangsungan usahanya terjamin dan tingkat kesejahteraannya semakin meningkat. Koperasi perunggasan. Kebijakan agar peternak rakyat bergabung dalam wadah koperasi disebut hangat oleh masyarakat perunggasan, baik pengamat maupun pelakunya. Tidak hanya diskusi yang digelar, tetapi kebijakan mulia tersebut sudah mulai diwujudkan. Tugas utama koperasi ini adalah ikut menciptakan iklim agar peternak dapat meraih keuntungan yang layak sehingga mereka dapat meneruskan usahanya. Dan di sisi lain, manajemen produk hasil peternak yaitu telur dan daging ayam dapat diperoleh konsumen dengan murah dan mudah sehingga tingkat konsumsinya dapat terus meningkat. KPPUJ merupakan koperasi produksi pengunggasan yang tidak hanya bergerak di sektor budidaya, tetapi juga pengadaan sapronak, pemotongan ayam, dan pemasarannya. Dalam suasana persaingan itu, ternyata KPPUJ kalah bersaing dengan pengusaha besar swasta dalam hal harga. Karena pada waktu itu pengusaha besar swasta berani banting harga dalam rangka merebut pasar yang lebih luas. Kondisi ini diperburuk lagi oleh ketidaksetiaan dan ketidakdisiplinan anggota dalam menaati peraturan yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Strategi dan kendala. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Garing 1992 tentang perkoperasian disebutkan, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pada pasal 16, dasar untuk menentukan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan, dan kebutuhan ekonomi anggotanya. Dengan demikian, koperasi pada dasarnya adalah organisasi ekonomi. Sebagai organisasi ekonomi, maka yang pertama-tama harus ada dan kemudian menjadi tali pengikat para anggota pendukungnya adalah tujuan ekonomi koperasi. Berbeda dengan undang-undang perkoperasian sebelumnya, pada undang-undang perkoperasian yang baru ini, koperasi tidak lagi dikatakan sebagai organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Koperasi sebagai organisasi ekonomi seharusnya tidak berbeda dengan organisasi ekonomi lainnya, baik swasta maupun BUMN. Di negara-negara kapitalis, koperasi dapat maju pesat sejajar dengan swasta dan perusahaan negara yang besar, karena koperasi dipandang sebagai salah satu bangun usaha dari berbagai macam bangun usaha yang lain. Agar tetapi survei dan
berkembang koperasi harus menguntungkan, dan ini dapat dicapai apabila koperasi dianggap sebagai salah satu bangun usaha ekonomi. Secara jujur, harus diakui manusia-manusia seperti itu tidak banyak dimiliki oleh dunia koperasi, sehingga kecil kemungkinan pengurus koperasi perunggasan dapat mengelola koperasi sebagai lembaga bisnis secara profesional. Kedua, dalam bisnis perunggasan yang untung besar adalah di sektor hulu dan di sektor hilir. Sehingga apabila koperasi perunggasan ingin meningkatkan keuntungannya, tidak cukup hanya bergerak di sektor budidaya, tetapi juga harus mengelola usaha pembibitan sendiri, pabrik pakan dan juga rumah pemotongan ayam serta jalur-jalur distribusi untuk memperlancar aspek pemasaran. Artinya, koperasi harus menangani seluruh kegiatan sektor perunggasan dari hulu hingga hilir. Apa ini mungkin? Pertanyaannya, untuk meningkatkan skala produksi saja memerlukan dana jutaan rupiah. Nah, kalau koperasi ingin menangani kegiatan dari hulu sampai hilir, berapa triliun dana yang diperlukan dan dari mana koperasi memperoleh dana sebanyak itu? Sementara koperasi masih dinyatakan sebagai kumpulan orang-orang, bukan kumpulan modal. Jika koperasi ingin berhasil, sebagaimana swasta, seharusnya koperasi tidak cukup hanya dinyatakan sebagai kumpulan orang-orang, tetapi kumpulan orang-orang yang bermodal. Memang dalam undang-undang perkoperasian yang baru, koperasi diberi kesempatan untuk memperkuat permodalan baik dari anggota modal pinjaman maupun modal penyertaan. Bidang usaha pun pada sektor budidaya bukan sektor pemasaran. Padahal sektor produksi dapat langgeng apabila jaringan pemasaran luas dan lancar. Keempat, peran pemerintah harus semakin ditingkatkan dalam juklak. Pembinaan usaha peternakan ayam ras dinyatakan bahwa pemerintah melakukan pembinaan dalam pembentukan koperasi, penyuluhan, dan bimbingan, serta mengusahakan kemudahan-kemudahan bagi anggota koperasi dalam hal memperoleh permodalan dan atau kemitraan. Kenyataan menunjukkan bahwa di antara tiga kekuatan ekonomi yang ada, yang paling menonjol adalah swasta dibandingkan dengan kedua pelaku ekonomi lainnya, yaitu sektor swasta dan BUMN. Koperasi masih jauh ketinggalan, terutama dalam hal pertumbuhan dan peranannya dalam perekonomian Indonesia. Walaupun secara kuantitas perkembangan koperasi cukup pesat, namun sumbangannya dalam perekonomian nasional masih kecil bila dibandingkan dengan sektor swasta dan BUMN. Koperasi baru menyumbang sekitar 5%, BUMN sekitar 25%, sementara swasta sudah mampu memberikan kontribusinya sebesar 70% terhadap pendapatan kotor nasional. Ketimpangan ini tampaknya memang merupakan strategi pemerintah karena pertimbangan praktis daripada mengimpor, biarlah pihak swasta yang melakukan usaha terlebih dahulu. Selain itu juga adanya sasaran pemerintah untuk menciptakan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 3.2 Perbedaan koperasi tradisional dan koperasi generasi baru. Salah satu model koperasi yang dapat diterapkan oleh produsen pertanian Indonesia adalah koperasi generasi baru atau New Generation Cooperation. Koperasi bertujuan meningkatkan pendapatan anggota melalui pembagian keuntungan dari kegiatan usaha bersama yang dilakukan. Anggota koperasi bertanggung jawab dalam menyediakan modal dan mengelola usaha, baik koperasi tradisional maupun koperasi New Generation. Dapat memiliki usaha dan tujuan yang sama, namun berbeda, terutama dalam bidang usaha keanggotaan dan permodalan. KGB mengelola produk anggota pada pabrik pengolahan milik koperasi. Keuntungan hasil pengolahan ke distribusi kembali kepada keanggotaan secara proporsional sesuai saham mereka di KGB. Keanggotaan KGB terbatas atau tertutup sesuai kapasitas produksi yang diolah dan dipasarkan, sedangkan KT
keanggotaan terbuka. Dalam hal permodalan, KGB memerlukan modal yang besar dan yang berasal dari hak pemasokan yang dijual kepada anggota, sedangkan KT memerlukan modal yang relatif sedikit dari simpanan anggota. Pengguna koperasi dapat berperan sebagai pelanggan, pemodal, pemilik, dan anggota. Pelanggan adalah pelaku usaha yang membeli bahan baku atau menjual produk ke koperasi. Pemodal adalah mereka yang meminjamkan modal dan menerima bagian keuntungan. Pemilik adalah mereka yang menanam modal atau memiliki kekayaan di koperasi. Anggota adalah mereka yang memiliki hak suara untuk mengelola atau mengendalikan koperasi. Memilih direktur, merumuskan AD dan ART, dan mengambil keputusan dalam mengembangkan usaha atau pembubaran koperasi. Penggunaan KT yang berperan pelanggan tetapi bukan pemodal. Pemilik atau anggota disebut pelanggan bukan pemodal. Pengguna yang berperan sebagai pelanggan, pemodal, dan pemilik tetapi bukan anggota disebut pelanggan atau pemodal bukan anggota. KGB atau koperasi tertutup membutuhkan penggunaan yang berperan dalam keempat peran sehingga cukup disebut anggota. Perbedaan koperasi tradisional dan koperasi generasi baru. Koperasi, fungsi, bisnis, dan peran produsen. Koperasi tradisional, koperasi generasi baru. 1. Transaksi pemasaran pelanggan. Hak pengiriman, kewajiban pengiriman, kualitas diterima, pembayaran awal. Koperasi tradisional tidak terbatas, tidak wajib, tidak terjamin harga pasar. Koperasi generasi baru, pembelian terbatas, wajib, tertentu, harga kontrak. Jadi kalau misalnya dibandingkan di sini koperasi tradisional dan koperasi generasi baru, dari transaksi pemasaran pelanggan, koperasi tradisional tidak wajib atau tidak terbatas. Koperasi generasi baru, pembelian terbatas. Hak pengiriman tidak wajib untuk koperasi tradisional, untuk koperasi generasi baru wajib. Kualitas diterima, koperasi tradisional tidak terjamin, koperasi generasi baru tertentu. Fungsi bisnis, pembayaran awal. Koperasi tradisional harga pasar, koperasi generasi baru harga kontrak. 2. Distribusi keuntungan permodalan. Tingkat hasil usaha koperasi tradisional rendah, koperasi generasi baru tinggi. Investasi kembali, koperasi tradisional tinggi, koperasi generasi baru rendah. Penundaan pembayaran, koperasi tradisional jarang, koperasi generasi baru biasa. 3. Kewajiban investasi pemilik. Investasi awal, KT sangat sedikit, KGB sangat banyak. Proporsi investasi rendah tinggi. Untuk KT, untuk KGB sangat tinggi. Pengalihan saham, KT sangat sulit, KGB bebas. Nilai jual, KT tetap, KGB tergantung prospek. Pengambilan kekayaan, KT tergantung kemampuan, KGB dialihkan atau dijual. Investasi pengembangan usaha, KT sebagai keuntungan. KGB menjual hak pengiriman. 4. Hak suara anggota. Persyaratan keanggotaan koperasi tradisional atau KT longgar, KGB atau koperasi generasi baru ketat. Hak suara koperasi tradisional atau KT biasa 1 suara, koperasi generasi baru atau KGB jumlah bervariasi. Keterangan transaksi pemasaran pelanggan. Pada KT hak pengiriman komoditas umumnya tidak terbatas. Kebanyakan KT menerima dan memasarkan semua komoditas yang dikirim produsen, baik anggota maupun bukan anggota. Jumlah komoditas yang dapat dikirim oleh anggota KGB terbatas berdasar
hak pengiriman yang dibeli anggota. KT umumnya tidak memiliki perjanjian kewajiban pengiriman dengan anggota. Anggota dapat menjual produknya kemana saja karena harga yang lebih mahal atau pertimbangan lain. Kewajiban mengirim merupakan kewajiban bagi anggota KGB. Kewajiban pengirim berkaitan dengan jumlah produk harus diolah dan dibesarkan KGB. Distribusi keuntungan pemodal. Besarnya tingkat hasil usaha dalam KT relatif rendah, umumnya 20-35%. Sebagian hasil usaha ini dibayarkan kontan kepada anggota dan sebagian yang lain digunakan untuk menambah investasi anggota. Hasil usaha yang dibayarkan kepada anggota KGB dapat mencapai 65-85% per tahun. Pembayaran hasil usaha didasarkan pada besarnya investasi sesuai hak pengiriman yang dimiliki anggota. Modal baru yang diperlukan KT umumnya berasal dari hasil usaha. Kewajiban investasi pemilik. Investasi awal KT di Amerika umumnya rendah, kurang dari $100. Sedangkan investasi awal setiap anggota KGB mencapai $10.000 sampai $12.000. Sesuai hak pengiriman yang dibeli, anggota KGB menetapkan jumlah minimum dan maksimum hak pengiriman yang dapat dibeli anggota. Di sini kalau misalnya harga dolar itu $1 14.000 sampai 15.000. Jadi anggota KGB mencapai itu sekitaran 150 juta investasi awal. Luar biasa. Proporsi investasi anggota KT umumnya rendah karena sebagian besar investasi berasal dari hasil usaha yang ditanam kembali. Semakin banyak hasil usaha yang ditanam kembali, semakin bertambah proporsi investasi anggota. Anggota dapat mengurangi proporsi investasi dengan menarik kembali modal yang ditanam di KT. Di KGB membutuhkan investasi dari penjualan hak pengiriman. Proporsi investasi anggota KGB tergantung hak pengiriman yang dibeli. Anggota KGB lebih fleksibel dalam menambah atau mengurangi saham yang dimiliki di KGB. Hak suara. KT memiliki persyaratan keanggotaan yang lebih. KT umumnya beranggotakan produsen pertanian dan tidak menetapkan perjanjian pemasaran dengan anggota. KGB menetapkan persyaratan yang lebih ketat menyangkut komoditas yang diproduksi anggota dan mewajibkan anggota membeli hak pengirim yang memerlukan modal besar. Hak suara digunakan dalam pengambilan keputusan koperasi, misalnya menetapkan ADART, memilih direktur, dan mengembangkan usaha. 3.3 Agribisnis peternakan dengan pola kemitraan. Pada perekonomian di negara berkembang, pertanian berperan penting dalam perekonomian. Di Indonesia, 19% pendapatan nasional merupakan hasil pertanian, 50% tenaga kerja bekerja di sektor pertanian, 62% pendapatan masyarakat pedesaan berasal dari pertanian, dan 55% pendapatan rumah tangga dibelanja untuk membeli hasil-hasil pertanian. Perkembangan ekonomi akan mengubah struktur perekonomian suatu negara. Di negara maju, pertanian memegang peranan sangat kecil dan pendapatan nasional. Sebagian kecil tenaga pekerja melakukan kegiatan di bidang pertanian dan hanya sebagian kecil pendapatan rumah tangga yang digunakan untuk membeli hasil-hasil pertanian. Menurut Sukirno, kemunduran peran sektor pertanian dalam perekonomian disebabkan oleh dua faktor, yaitu perkembangan permintaan yang hebat dan kemajuan teknologi di sektor pertanian yang memungkinkan pertambahan produktivitas yang tinggi. Perkembangan perekonomian dapat menyebabkan penurunan peran sektor pertanian ini dimungkinkan oleh perkembangan teknologi yang pesat di sektor pertanian.
yang memungkinkan kenaikan produktivitas yang tinggi. Jika pada tahun 1965 produktivitas padi hanya 17 KU per hektar atau HA, maka tahun 1990 sudah dapat mencapai 4 ton per HA. Pada bidang peternakan, seekor ayam dapat menghasilkan telur 250 butir per tahun dibandingkan hanya 100 butir per tahun pada 30 tahun yang lalu. Sebagai akibat dari kenaikan produktivitas ini yang terjadi di seluruh belahan dunia, produksi pertanian dapat ditingkatkan dengan cepat melebihi kebutuhan manusia. Keadaan ini menyebabkan harga hasil-hasil pertanian cenderung tetap berada di tingkat yang rendah. Produksi pertanian yang melimpah dengan harga yang stabil telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dapat membeli pangan dengan mudah dan murah. Namun tidak demikian dengan produsen pertanian. Kenaikan produksi ternyata telah menurunkan kesejahteraan. Sebagai akibat, harga jual produk mereka yang semakin murah. Tidak mengherankan jika pada awal tahun 2000 ini jutaan petani padi, tebu, bawang mengalami keresahan mendalam sebagai akibat panen raya yang diperparah dengan dibukanya keran impor produk serupa oleh pemerintah yang mengakibatkan hasil harga pertanian anjlok. Di beberapa daerah, harga gabah hanya Rp 7.007 per kilogram dan bawang merah Rp3.000 per kilogram. Sangat-sangat murah. Persaingan global. Komoditas pertanian merupakan satu-satunya komoditas industri yang selama ini berada pada struktur pasar persaingan sempurna, perfect competition, yang antara lain berciri-ciri: 1. Terdapat banyak produsen, petani, dan konsumen penduduk. 2. Sumber daya, tenaga kerja, modal, lahan, dan teknologi dengan mudah beralih pada usaha yang lebih menguntungkan. Komoditas pertanian memiliki kesan, bentuk, dan kualitas. 4. Produsen memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Dan 5. Produsen mudah keluar masuk dalam industri dengan berlakunya perdagangan global yang dipercepat, maka tingkat persaingan industri, persaingan antar negara akan semakin ketat. Karena komoditas pertanian dihasilkan oleh petani suatu negara secara alami mudah disubstitusi oleh komoditas pertanian yang dihasilkan oleh petani negara lain. Karena itu, tingkat keuntungan yang diperoleh petani pun akan semakin mengecil. Pada masa lalu, strategi industrialisasi pertanian untuk meningkatkan keuntungan petani adalah dengan menurunkan biaya produksi melalui penerapan teknologi baru, memperbesar skala usaha untuk mencapai skala ekonomi, dan dengan memberi nilai tambah pada produk yang dihasilkan. Tetapi penerapan teknologi baru hanya memberikan manfaat dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama. Jika petani-petani yang lain juga menggunakan teknologi yang sama dalam berproduksi, maka manfaat teknologi baru tersebut bagi petani menjadi semakin kecil. Demikian pula dengan peningkatan skala usaha dan pemberian nilai tambah tidak akan mengurangi persaingan dengan petani lain yang dapat menghasilkan produk serupa. Karena itu strategi industrialisasi pertanian pada era globalisasi perekonomian adalah bagaimana menghindari persaingan sempurna menuju ke arah persaingan yang tidak sempurna. Di Amerika Serikat misalnya, yang merupakan negara pertanian maju, pola kemitraan yang lebih dikenal dengan sistem kontrak farming diterapkan sebagai strategi pengembangan pertaniannya sejak tahun 1950-an. Kontrak produksi merinci suplai, input, dan kontraktor kualitas dan kuantitas komoditas tertentu dan jenis kompensasi yang diberikan kepada produsen peran yang dikerjakan. Dari sekitar 2 juta farm yang ada, sebanyak 200
229.000 farm dijalankan dengan sistem kontrak di mana 185.000 farm dalam bentuk kontrak pemasaran dan 44.000 farm dalam bentuk kontrak produksi. Sangat menarik. Kemitraan Usaha Pertanian 940 per 1997 tentang pedoman kemitraan usaha pertanian. Kemitraan usaha pertanian adalah kerjasama usaha antara perusahaan mitra dengan kelompok mitra di bidang usaha pertanian. Bertindak sebagai kelompok mitra antara lain petani nelayan, kelompok tani nelayan, gabungan kelompok tani nelayan, koperasi, dan usaha kecil. Sedangkan perusahaan mitra terdiri perusahaan menengah dan besar pertanian dan perusahaan menengah dan besar di bidang pertanian. Kemitraan usaha pertanian ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, kesinambungan usaha, meningkatkan kualitas sumber daya manusia kelompok mitra, peningkatan skala usaha dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kelompok mitra yang mandiri. Pola inti plasma merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang di dalamnya perusahaan mitra bertindak sebagai inti dan kelompok mitra sebagai plasma. Pada pola subkontrak, kelompok mitra memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya. Pada pola dagang umum, perusahaan mitra memasarkan hasil produksi kelompok mitra atau kelompok mitra memasok kebutuhan yang diperlukan perusahaan mitra. Pada pola keagenan, kelompok mitra diberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha perusahaan mitra. Dan pada pola KOA, kelompok mitra menyediakan lahan, sarana, dan tenaga, sedangkan perusahaan mitra menyediakan biaya atau modal dan atau sarana untuk mengusaha atau membudidayakan suatu komoditas pertanian. Pola dagang umum diterapkan pada kegiatan agribisnis hortikultura di kawasan Puncak dan Sukabumi, di mana beberapa kelompok tani yang bergabung dalam bentuk koperasi maupun badan lainnya bermitra dengan toko swalayan atau mitra usaha lainnya untuk memenuhi atau mensuplai kebutuhan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan mitra. Pola waralaba di mana perusahaan mitra memberi hak lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi kepada kelompok mitra yang disertai bimbingan manajemen merupakan pada kemitraan lain yang banyak diterapkan pada usaha makanan seperti McDonald, Kentucky, dan Coca-Cola. Analisis usaha kemitraan. Pada agribisnis ayam pedaging, pola kemitraan telah terbukti merupakan jalan keluar dari prahara krisis ekonomi yang tak kunjung reda sejak pertengahan tahun 1997. Jika pada tahun 1997 struktur pelaku agribisnis perunggasan 30% kemitraan dan 70% usaha mandiri, maka tahun 1999 struktur ini berubah menjadi 80% kemitraan, 20% usaha mandiri. Shane 2000. Pada kemitraan ayam pedaging ini, perusahaan mitra menyediakan sarana produksi berupa bibit ayam pakan dan obat-obatan, memberi bimbingan teknis dan manajemen, menampung, mengolah, dan atau memasarkan hasil produksi peternakan, mengusahakan permodalan, sedangkan peternak plasma menyediakan tenaga kerja, kandang, dan peralatan untuk melaksanakan budidaya. 3.4 Kemitraan agribisnis ayam pedaging di Amerika Serikat. Perkembangan sistem kontrak. Kebutuhan kapital semakin meningkat seiring dengan upaya peternak melakukan ekspansi produksi dengan mendirikan kandang besar dan mengadopsi teknologi baru sejalan dengan peningkatan produksi dan konsumsi yang pesat pada tahun 1950-an.
Tingkat penawaran dan harga menjadi tidak stabil sehingga menjadikan usaha ayam pedaging sebagai bisnis yang sangat beresiko. Konsekuensinya, mereka mengadakan kontrak produksi dengan peternak, koordinasi lini vertikal melalui kontrak produksi dan pengintegrasian produksi mempercepat laju adopsi teknologi baru guna mencapai efisiensi produksi dan pemasaran. Integrasi vertikal antara kegiatan produksi dan processing juga berkembang seiring dengan peningkatan produksi dan permintaan daging ayam. Penerapan kontrak produksi berkembang dengan cepat. Menurut catatan, kontrak produksi ayam pedaging pertama ditandatangani tahun 1933, menyangkut tanggung jawab bersama atas resiko dan keuntungan antara agen pakan dan peternak. Tetapi, setelah pabrik pakan besar nasional memasuki bidang produksi ayam pedaging di wilayah selatan tahun 1955, peternak mandiri hanya menguasai 10% dari total produksi ayam pedaging, sedangkan 88% diproduksi dengan sistem kontrak dan 2% diproduksi oleh perusahaan terintegrasi. Saat ini 90% usaha ayam pedaging dijalankan dengan sistem kontrak produksi, sedangkan sisanya dilakukan oleh perusahaan integrator yang memiliki semua fasilitas produksi. 6 macam kontrak. Ada 6 macam sistem kontrak produksi yang terjadi pada industri ayam pedaging, yaitu laporan keuangan terbuka, harga garansi, imbalan tetap, kontrak bagian, konversi pakan, dan kombinasi. Kontrak pertama antara integrator dan peternak adalah kontrak laporan keuangan terbuka. Dengan kesepakatan ini, kredit diperbesar sehingga mempermudah peternak memperoleh kapital. Peternak menyediakan kandang, peralatan, tenaga kerja, bahan bakar, dan sapronak yang lain. Setelah ayam dijual, peternak membayar hutangnya. Keuntungan pabrik pakan berasal dari menaikkan harga sapronak atau dari imbalan jasa pelayan. Karena itu, risiko produksi banyak ditanggung oleh integrator. Peternak tetap menanggung risiko harga dan kebutuhan kapital yang besar. Selain itu, harga garansi mendorong peternak melalaikan kewajibannya sehingga menghasilkan ayam berkualitas jelek. Kontrak imbalan tetap umum digunakan tahun 1950 sampai 1960-an. Integrator menyediakan pakan, obat-obatan, dan ayam serta menguasai kepemilikan ayam pedaging. Integrator mengirim petugas untuk membimbing cara berproduksi yang baik. Peternak tidak lagi berhutang saprona kepada integrator. Jika ayam dijual, peternak memperoleh imbalan tetap setiap ekor ayam. Setiap pound atau setiap minggu, sebagian kompensasi tenaga kerja dan sapronak yang lain. Biaya bibit ditanggung bersama oleh integrator dan peternak. Dengan cara demikian, masing-masing punya kepentingan yang sama. Kerugian ditanggung oleh integrator, tetapi integrator terdorong melakukan kenaikan harga sapronak sehingga keuntungan yang dibagi menjadi semakin sedikit. Selain itu, peternak tetap menanggung kebutuhan kapital yang cukup banyak dan risiko harga output dan tetap terdorong untuk melalaikan kewajibannya. Kontrak konversi pakan diciptakan untuk memberikan insentif bagi produksi yang baik. Bonus konversi akan diberikan kepada peternak bersamaan dengan pembayaran imbalan tetap berdasar pound pakan per pound ayam. Kurang terdorong untuk melalaikan kewajibannya sebab pendapatan terkait langsung dengan tingkat kinerja. Hikmah perjalanan agribisnis ayam pedaging di Indonesia selama ini ternyata serupa dengan sejarah perjalanan agribisnis ayam pedaging Amerika Serikat sejak lebih dari setengah abad yang lalu seperti yang diuraikan di atas. Terjadinya persaingan tidak sehat antara peternak rakyat dan perusahaan peternakan yang menyebabkan pemerintah melakukan pengaturan dengan berbagai rangkaian kebijakan seperti Kepres 50/1981 untuk mengatur skala kepemilikan ternak, Kepres 22/1990 dan Kepmentan 472/1996
untuk mengatur kerjasama yang saling menguntungkan antara peternak rakyat dan perusahaan peternakan melalui kontrak produksi yang lebih dikenal dengan sistem kemitraan. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Dengan belajar dari pengalaman industri ayam pedaging Amerika Serikat diperoleh pelajaran bahwa sistem kontrak merupakan alternatif terbaik dalam pengembangan usaha peternakan ayam pedaging. 3.5 Serba-serbi kemitraan usaha ayam ras. Program Kementerian Usaha Ayam Ras kembali dicanangkan oleh pemerintah melalui SK Mentan nomor 472 TN 330/6/1996 tentang petunjuk pelaksanaan usaha peternakan ayam ras. Kemitraan adalah kerjasama di bidang usaha budidaya ayam ras antara peternak rakyat dengan perusahaan peternakan atau perusahaan di bidang peternakan. Prinsip kerjasamanya adalah kemitraan, yaitu masing-masing pelaksanaan sebagai mitra usaha yang mempunyai peran sama, saling ketergantungan dan menguntungkan kedua belah pihak. Tujuan dilakukannya pola kemitraan antara lain adalah untuk memperkecil risiko usaha, terutama peternak rakyat sebagai mitra usaha plasma, karena dijaminnya sarana produksi, pemasaran hasil dan jaminan pendapatan oleh perusahaan peternakan dan perusahaan di bidang peternakan selaku mitra usaha inti. Bertindak sebagai inti dalam kemitraan tersebut terdiri 4 perusahaan besar melalui 361 poultry shop. Adapun perusahaan budidaya tersebut adalah PT Nusantara Unggas Jaya, PT Wabin Jaya Tama, PT Sumber Sumber Mas, dan PT Petunjuk Teknis. Di antara berbagai keberhasilan yang telah dicapai oleh program kementerian, masyarakat perunggasan tampaknya masih belum menemukan pola kemitraan yang ideal bagi pengembangan usaha peternakan ayam ras di tanah air. Terbukti masih banyak komentar, diskusi, seminar, wawancara, dan penelitian dilakukan untuk merencanakan, mengevaluasi, dan membuat konsep pola kemitraan yang ideal bagi pengembangan usaha peternakan ayam ras di tanah air. Filosofi kemitraan mencakup 3 hal, yaitu keadilan yang memuat kedudukan yang setara antara perusahaan dengan peternak rakyat, serta menghasilkan mufakat, keuntungan, keselamatan, ketahanan, dan kesejahteraan yang menuntut adanya keahlian dan penguasaan teknologi dan etika sebagai sikap dan niat baik dari kedua belah pihak. 5/1995 tentang usaha kecil. Agar mencapai hasil optimal, pelaksanaan kemitraan ditempuh melalui 7 langkah, yaitu menghitung permintaan penawaran DOC untuk keperluan budidaya peternak, menetapkan daerah-daerah sentra produksi ayam ras. Produsen sapronak tidak akan mengadakan penyaluran sapronak kepada perusahaan perdagangan sapronak yang tidak melakukan kemitraan. Perusahaan peternakan dan perusahaan di bidang peternakan akan menyiapkan sarana pengolahan sesuai Produsen sapronak tidak akan mengadakan penyaluran sapronak kepada perusahaan pedagang sapronak yang tidak melakukan kemitraan. Perusahaan peternakan dan perusahaan di bidang peternakan akan menyiapkan sarana pengelolaan sesuai pasal 9 ayat 1 dan 2 SK Mentan 472/1996. Pelaksanaan pengawasan kemitraan menggunakan dana pemerintah dan dana lain dari industri peternak. Sanksi bagi pelanggar ketentuan SK Mentan nomor 472/1996 dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada. Konsep pakar Yusmicat Yusda dalam tulisannya berjudul Membangun Kementerian yang Optimal dalam PI menurutnya, pola kemitraan yang optimal adalah yang memenuhi 2 asas dan 3 langkah strategis. 2 asas pokok tersebut adalah memanfaatkan keunggulan komparatif seluas-luasnya, terutama dalam memanfaatkan tanah yang murah, kemudahan tenaga kerja, manusia, dan keuntungan sumber daya lainnya. Menciptakan produksi dengan memanfaatkan keunggulan
kompetitif dan mutu barang yang dihasilkan, memenuhi mutu dan selera konsumen. Untuk menegakkan kedua asas tersebut diperlukan 3 langkah, yaitu inaran harus dibangun dalam satu unit industri yang terintegritas secara vertikal dari hulu sampai hilir, dan menghindarkan kolusi dan kartel, menetapkan batas minimum usaha rakyat di samping batas maksimum, swasembada bahan baku pakan, dan memanfaatkan produk pertanian yang ada di dalam negeri dan berusaha sebesar-besarnya mengurangi ketergantungan pada bahan baku khusus impor. Dimisalkan ada 5 perusahaan yang berhubungan vertikal melakukan kemitraan, yaitu pabrik pakan, perusahaan pembibitan peternakan, dan pengolahan. Pendapatan total sebesar-besarnya merupakan pokok perjuangan seluruh mitra, sementara setiap mitra secara individu memperjuangkan biaya yang mereka hadapi serendah mungkin, sehingga diharapkan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Misalkan total biaya adalah B dan biaya yang dikeluarkan mitra P1 adalah B1, maka pangsa P1 adalah B1 per B. Dengan demikian, bagian pendapatan total yang diperoleh P1 adalah dikali P, di mana P adalah total pendapatan hasil evaluasi yang dilakukan oleh kerjasama PSP, IPB dengan peternakan menyimpulkan bahwa pola kemitraan belum menunjukkan keberhasilan yang diharapkan. Bugaran Saragi, sebagian hasil wawancara berjudul Tingkat Daya Saing Perunggasan Nasional dengan Kembangkan Kemitraan Melalui Integrasi Vertikal pada PI nomor 208/1997, menyatakan bahwa pola kemitraan ayam ras selama ini yang menempatkan peternak rakyat hanya pada usaha budidaya ayam ras tidak akan mungkin dapat meningkatkan pendapatan real peternak, apalagi mengembangkan usahanya agar lebih modern. Mohon maaf ya guys, teman-teman, tadi itu mama saya masuk ke kamar saya dan minta kunci motor. Oke, mohon maaf. Lanjut. Sebabnya adalah karena dalam sistem agribisnis ayam ras, nilai tambah yang terkecil berada pada subsistem budidaya ayam ras, sehingga keuntungan atau pendapatan yang diperoleh rendah pula. Pada bentuk ini, industri pembibit, industri pakan, industri obat-obatan, usaha budidaya ayam ras, pengusaha rumah potong, dan lain-lain yang terpisah selama ini membentuk perusahaan vertikal milik bersama dan dikelola secara profesional. Dalam bentuk ini, para peternak rakyat yang melakukan budidaya ayam ras membentuk koperasi agribisnis. Dari ketiga bentuk integritas vertikal tersebut, yang paling ideal menurut Prof. sayangnya di antara 38.000 rumah tenaga peternak ayam ras yang tersebar di Indonesia, sepengetahuan penulis baru terdapat satu koperasi, yaitu KPU Kujang Lestari, yang saat ini sedang mulai menerapkan konsep ideal Prof. Menurut beliau, kemitraan yang terbaik adalah di mana plasma menerima resiko terkecil. Kesepakatan yang dijalankan adalah yang berdasarkan musyawarah bersama. Harus ada garansi harga penjualan jelas, ada bonus bila kinerja melebihi target yang lebih ditetapkan, dan syukur jika tidak ada negatif penalti. Kiprah inti. Dengan atau tanpa memperhatikan konsep-konsep ideal dari para pakar, sebenarnya telah cukup banyak perusahaan peternakan dan perusahaan di bidang peternakan yang mempunyai kepedulian sosial membantu meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat. Dengan kerjasama magang dalam bentuk teaching farm, Sumber Group mewakili proyek Kementerian Kinak di Parakan Salak. Langsung atau tidak keterkaitan dengan kepedulian ini, pada 22 Agustus 1997, Presiden PT Subur Mas terpilih sebagai salah satu Best Executive Award 1997 sampai 1998 atas perannya dalam menyukseskan pembangunan di sektor industri dan perdagangan serta sektor yang mendukungnya di Indonesia. PT
Pendawa membantah pernyataan bahwa kemitraan hanya menguntungkan perusahaan besar. Dengan kemitraan, peternak dipastikan akan peroleh keuntungan tanpa menanggung resiko yang cukup besar. Apa yang diperoleh peternak menjalin kemitraan dengan NUJ? Misalnya, peternak memelihara 2.500 ekor dipelihara selama 35 hari, mencapai berat 1,55 kg dengan persentase kematian 5%. FCR 1,725 dan konsumsi pakan 2,67 kg per ekor, maka keuntungan yang diperoleh peternak Rp295 per kilogram. Table of context. Itu salah guys. Mohon maaf ya. Industri ayam pedaging Amerika Serikat merupakan industri perunggasan yang terakhir dikembangkan setelah kalkun dan ayam petelur, tetapi saat ini merupakan penghasilan daging terbesar, melampaui daging sapi. Konsumsi daging broiler per kapita di Amerika Serikat meningkat lebih dari 100 kali dari 0,7 pound tahun 1935 menjadi 7 pound tahun 1997. Melampaui konsumsi daging sapi sejak tahun 1973. Selama Perang Dunia Kedua, harga daging ayam mencapai puncaknya dan mendorong peningkatan produksi sampai 3 kali lipat antara tahun 1940 sampai dengan 1945. Keadaan ini mendorong dilakukannya alokasi kapital untuk pengembangan industri ayam pedaging selama 10 tahun pasca perang. Evaluasi lapangan hingga tahun 1996, jumlah perusahaan ayam ras pedaging yang telah bermitra ada 8 buah. Untuk ayam ras petelur baru 2 buah perusahaan yang melakukan kemitraan, yaitu dengan peternak Bogor dan Purwakarta. Beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain masih banyak sapronak yang diproduksi dan diedarkan belum memenuhi mutu yang ditetapkan. Pola kerjasama yang sedang dikembangkan di Jawa Barat kini adalah pola bagi hasil dengan 7 kesepakatan. Keenam, bila ayam terkena penyakit dan keadaan tidak membaik, maka inti mengangkat ayam dan diperhitungkan BEP atas keadaan akhir dengan memperhitungkan hasil daging dengan berat dan kematian yang baru. Pelaksanaan kemitraan perunggasan di Sumatera Utara ternyata belum menunjukkan perkembangan yang mengembirakan. Ini terlihat dari masih kecilnya jumlah plasma yang terlibat dari sekitar 400 peternak ayam petelur dan 460 peternak ayam pedaging skala rakyat dan usaha kecil, baru 159 peternak yang tercangkul dalam kemitraan. Kendala pertama yang dihadapi dalam pengembangan kemitraan ini adalah kesadaran perusahaan perunggasan terhadap pentingnya kerjasama kemitraan masih rendah, sehingga pelaksanaan pemitraan yang ada baru sekedarnya. Kedua, situasi perunggasan yang kurang mantap di mana fluktuasi harga sapronak dan harga jual produk masih merupakan iklim usaha yang kurang mendorong pelaksanaan kemitraan. Ketiga, belum adanya perencanaan produksi yang berorientasi supply demand. Keempat, masih banyaknya ditemui mutu bibit yang rendah sehingga memicu kasus ayam kerdil yang merugikan peternak. 235/1997 menulis bahwa kemitraan yang digelindingkan masih manis di bibir tetapi pahit ditelan, dan itu pula yang makin tambun di tengah sengsaranya peternak gurem yang tengah mengap-ngap. Program kementerian malah sering dijadikan komoditi oleh banyak pengusaha yang tujuannya untuk mengeruk kredit dari bank. Meningkatnya harga komoditas sapronak yang jatuh bangun tentu saja masih tetap peternak guram. Apabila dengan naik turunnya harga komoditi ayam broiler yang masih sangat labil, yang menjadi peternak tidak bisa tidur nyenyak, seolah kerugian dan kandang-kandang yang dikosongkan malah menjadikan lahan gemuk bagi juragan ayam, terutama pabrikan yang mempunyai produksi pakan dan DOC untuk mengambil keuntungan dari kesengsaraan peternak. Kini banyak perusahaan besar yang beraksi dengan cepat dengan menggandeng
peternak yang kandangnya kosong untuk disewa. Untuk mengelabui petugas, para pemilik kandang tersebut harus tekan kontrak dengan juragan baru yang juga orang-orang pabrik. Tekan kontrak ini maksudnya agar peternak yang kandangnya disewa oleh pabrik ini agar mengaku bahwa ayam tersebut miliknya yang disupport oleh pabrik pakan dan sepenuhnya dibina oleh pabrik. Wow. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kita sama-sama belajar. Kita juga di sini masih belajar. Terima kasih, sekian. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.